Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatid, para tuan guru, para sepuh bini sepuh, para hujaj, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Jami' Nurul Iman Lala dan Permai, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tidak lupa adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya adalah juga tidak lupa nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita semua bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan utamanya lagi dengan amal tersebut kita semua dengan istiqomah mengerjakan amal ibadah dan amal soleh tersebut. Saat tutup usia nanti Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan pagi ini Ahad 9 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, bertepatan dengan 20 Juni 2021 Miladiyah. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah Allah mudahkan segala urusan kita, terutama hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita lanjut dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, kita semua melakukan aktivitas duniawi dengan asik masuknya kita, bahkan dengan sebuah dan berbagai rutinitas kita lebih banyak aktivitas kita di dunia, padahal kita semua memiliki satu tempat yang mana tempat tersebut sangat nyaman. Apa itu tempat yang paling nyaman di tempat kita berada? Adalah masjid. Kita sering merasa nyaman di rumah, bahkan di rumah punya tempat yang khusus namanya kamar. Padahal tempat yang paling nyaman bahkan kita gunakan untuk beribadah, bermunajat, bahkan lebih luas lagi sebagai sentrum dakwah, sentrum pengembangan pemberdayaan umat, itu adalah masjid. Pada kesempatan ini kita akan membahas fiqih yang berkenaan dengan masjid. Di dalam Al-Quran ada kalimah masajid, ada masjid. Masajid adalah bentuk plural, bentuk jamak dari masjid. Masjid itu dari 3 huruf mulanya, sin, jim, dal. Ada namanya itu isim makan, alias kata yang menunjukkan satu tempat. Kalau kataba menulis, maktab tempat menulis, alias meja. Lalu sujud, sajada, tempat sujud adalah masjid. Nah, lalu bagaimana dengan masjid? Masjid dengan huruf jim yang dikasrohkan adalah tempat khusus yang disediakan untuk sholat 5 waktu. Sedangkan masjid adalah tempat meletakkan dahi ketika sujud. Makanya jimnya itu dikasrohkan, difathahkan, masjid. Jadi ada masjid, ada masjid. Nah, secara bahasa kita harus pahami dulu sebelum kita bahas dan bicara masjid secara luas. Jangan-jangan ketika kita bahas kesana kemari masjid, nggak ngerti apa itu masjid, taunya bangunan saja. Masjid secara bahasa
adalah tempat yang digunakan untuk bersujud. Itu cara bahasanya. Kalau tadi ada masjid dan masjid, awalnya seperti itu. Kemudian maknanya menjadi luas, menjadi bangunan khusus yang dijadikan oleh kita semua, yang kemudian disepakati oleh kita semua sebagai tempat berkumpul menunaikan sholat berjamaah. Misalnya kita kumpul di satu tempat yang mana kita sepakati bersama ini, dan menurut syariat adalah untuk ibadah sholat, namanya masjid. Sedangkan dalam beberapa literatur hadis, Nabi pernah menyebut dengan musolla. Musolla kaitannya dengan pelaksanaan sholat id adalah tanah lapang. Jadi Nabi pernah menyebut al-musolla ketika berbicara tentang sholat id. Itu maknanya adalah tempat sholat, di mana dalam sejarahnya Nabi menyebut itu konteksnya tentang tanah lapang yang digunakan untuk sholat id. Itu dari pendekatan bahasa, masjid atau masjid adalah tempat sujud. Lalu bagaimana secara istilah syara', istilah penggunaan kita, di mana masjid adalah tempat yang disediakan untuk sholat di dalamnya dan sifatnya tetap, bukan untuk sementara, bukan untuk sementara. Karenanya kita tidak bisa menjadikan satu tempat masjid hari ini kemudian habis itu bubar. Tidak. Namun harus permanen. Kalau di kita mungkin mudah, Pak. Bapak-bapak ada yang pernah tinggal mungkin di luar negeri, untuk membangun masjid itu memiliki keterbatasan biaya, lokasi, tempat, jamaah atau orang-orangnya, komunitasnya, sehingga masjid menyewa. Bisa itu juga, asal di mana tujuan utama kita adalah permanen sebagai masjid. Cuma saja nanti ketika ada waktunya tertentu, karena kita tidak mampu bayar misalnya kontrakannya, ataukah karena kitanya sudah tidak di sana lagi, komunitasnya sudah tidak ada, ya kemudian itu masjid tidak kembali lagi difungsikan. Kalau di kita mudah, enak, alhamdulillah. Lalu masjid itu ada yang disebut dengan masjid jami', ada yang disebut masjid ghair jami'. Yang pertama ini populer, masjid jami', masjid yang menghimpun, al-jami' itu yang pertama disebut masjid jami', masjid yang menghimpun ahli masjid di tempat itu, jami'. Yang kedua, masjid jami' adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumu'ah, sehingga sholat Jumu'ah itu hanya boleh dikerjakan di tempat yang disebut dengan masjid jami'. Di luar banyak sekali masjid-masjid besar. Bapak pernah haji atau umroh, lalu transit istirahat di rest area, di tempat itu tidak ada permukiman, kebetulan hanya untuk yang transit saja. Masjidnya besar, atau di satu daerah ada pemukiman, masjidnya banyak, tapi yang digunakan untuk sholat Jumu'ah itu hanya tertentu saja. Saya tertentu saja, tidak semuanya digunakan untuk sholat Jumu'ah. Nah,
Di kita penggunaan ghair jami', masjid ghair jami' adalah biasanya untuk musola, langgar atau surau, yang kita kenal dengan masjid-masjid kecil. Kita di Nurul Iman, alhamdulillah, ini sudah kita sepakati. Masjid ini dibangun tahun 1986, ya. Kemudian berkembang sampai banyaknya masyarakat jamaah yang kemudian melihat kebutuhan, sudah banyaknya jamaah, meningkatlah menjadi masjid jami', gitu. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, itu dari segi pendekatan. Kemudian di dalam Al-Quran kata masajid diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Wa man azlamu, dan siapakah yang lebih zalim, yang lebih aniaya, mimman mana'a masajidallah, daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya. Jadi ketika ada yang menghalang-halangi kita untuk masjid, itu disebut sebagai orang yang menganiaya, menzalimi. Ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, dan kemudian itu orang berusaha merubuhkan masjid. Kemudian dalam Al-Quran juga ada ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Allah Ta'ala berfirman, innama ya'mur masajidallah, sesungguhnya hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah man amana. Pertama adalah orang yang beriman billah, kepada Allah. Maka syaratnya orang yang memakmurkan masjid itu mesti adalah orang beriman. Kita jangan berharap kepada orang luar, kita berharap dulu kepada orang dalam, orang-orang yang beriman. Siapa lagi? Wal yaumil akhir, orang yang iman kepada hari akhir, orang yang percaya bahwa hidupnya tidak hanya di dunia saja, orang yang percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Maka pasti dia itu akan serius dalam beribadah. Dia takut manakala nanti dibangkitkan tidak membawa amal kebaikan, maka dia akan melakukan banyak kebaikan, termasuk juga dia akan memakmurkan masjid. Kalau ada orang yang tidak memakmurkan masjid, berarti dia tidak meyakini ada kehidupan setelah kematian. Ada orang yang merasa nyaman saja dia dengan kehidupannya di dunia, padahal kehidupan itu ada kehidupan setelah kematian, ada hari akhirat. Mestinya kalau kita takut dan tahu iman bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada kebangkitan, ada bakal dihisab, semestinya kita jangan merasa nyaman. Harusnya kita harus ikut serta dalam memakmurkan masjid. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kemudian wa iqamas salat, yang mendirikan salat. Orang yang memakmurkan masjid harus orang yang mau mendirikan salat. Karena memakmurkan yang dalam artinya meramaikan, menghidupkan masjid adalah dengan aktivitas salat. Aktivitas utama adalah salat. Cuma kalau kegiatannya cuma sholat saja, saya yakin tidak perlu adanya dewan kemakmuran masjid atau takmir masjid. Tapi masjid ini perlu dimakmurkan dengan berbagai aktivitas, tidak sekedar sholat.
Yang paling mudah misalnya bagaimana menjaga maintenance, perawatan masjid. Bagaimana masjid ini bisa nyaman digunakan oleh jamaah. Bagaimana masjid ini menjadi tempat bersama, tidak hanya untuk ibadah tapi juga untuk sentrum dakwah, kegiatan, pusat dakwah, pusat pemberdayaan umat. Sebagai tempat memakmurkan masjid, dan ada satu lembaga namanya DKM atau takmir masjid, itu harus punya program dan bagaimana punya database masjid. Contoh, tadi kita lihat Ustadz Mujianto beres sholat, dzikiran, wiridan, mengarahkan badannya ke jamaah. Nabi juga begitu. Itu ada isyarat sebenarnya, isyarat bahwa imam, seorang pemimpin, katakanlah dulu adalah Rasulullah, beliau mengindra siapa saja yang hadir dalam jamaah sholat tersebut. Di zaman modern tidak cukup hanya diindra saja. Jamaah itu bukan kerumunan. Kalau kita bicara kerumunan misalnya, kalau dalam kajian tentang apa itu manajemen atau misalnya saya di komunikasi, ada namanya kerumunan, ada publik, ada komunitas. Kita masuk yang mana? Kalau disebut kerumunan salah, jamaah disebut kerumunan tidak benar, toh ada pemimpinnya kok. Kalau kerumunan nggak jelas, di depan kita lihat ada orang berkumpul karena lihat ada tabrakan. Oh ya, ada apa ini, ada apa? Ngomongnya juga nggak jelas, satu sama lain ngomong, yang lain ngomong, yang lain ngomong. Mana pemimpinnya nggak ketahuan, berkumpul nggak jelas. Kalau kita di masjid jelas, ada leadernya, ada pemimpinnya, itu bukan kerumunan. Jelas kiblatnya, jelas arahnya, jelas visinya, jelas misinya. Itu dalam sholat. Kita diajarkan kepemimpinan berawal dari sholat. Maka DKM misalnya atau takmir masjid mestinya punya database. Disyaratkan Nabi tadi melihat potensi. Kenapa tidak misalnya kalau memulai dari nol, misalnya kita bikin isian form, zaman sekarang bisa pakai Google Form, mulai dari nama, data-data yang penting saja, data nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat. Kalau kita mau mendata potensi ekonomi umat, misalnya pekerjaan, kemudian berapa salary bulanan, biar kita tahu berapa sih kekuatan ekonomi umat jamaah kita. Kita mau bangun masjid seberapa besar pun, kalau kita tahu kekuatan jamaah kita, insya Allah. Pak Haji Suryono melihat potensi kemampuan ekonomi umat kita, insya Allah mampu sebenarnya untuk menyisihkan sekian rupiah. Terkecil saja dulu, sehari berapa, sepekan berapa, sebulan berapa, itu mestinya bisa. Misalnya dari zakat infak sedekah, kita ambil infaknya saja, bisa tidak? Oh bisa sebenarnya. Rata-rata misalnya jamaah kita ini, kalau kita lihat kemampuannya, rata-rata sebulan salary-nya 5 juta misalnya. Kalau misalnya lagi ambil 10%-nya masih kegedean, ambil lagi yang lebih kecil lagi. Kalau 10% berapa? 500.000. Wah besar. Coba sebulan kecilnya sekali 1%, 50.000. Terlalu besar, keterlaluan katanya. Jadi kita ukur ekonomi umat. Termasuk kalau misalnya nih kerjanya di mana, kita bisa update, bisa tahu
di antara jamaah kita ada yang baru lulus kuliah dan butuh penempatan kerja. Ada jamaah lain punya kantor, punya tempat kerja, butuh posisi yang dibutuhkan seperti lulusan orang ini. Bisa. Dari jamaah, oleh jamaah, untuk jamaah. Walaupun komunitas kita baru kecil, paling 200 kakak, paling jamaahnya juga 300 sampai 400, tapi saya yakin potensi ekonomi bisa kita berdayakan. Ya. Bahkan di zaman modern ini lebih menarik menurut saya, mudah sekali untuk berdonasi. Di beberapa masjid perkantoran atau masjid yang modern itu zaman sekarang untuk donasi tinggal barcode, QRIS, ya, Dana, OPPO dan sejenisnya. Pak, kalau kita ngeluarin uang fisik, kadang-kala keluar 10.000 karena tidak biasa, itu terlihat besar. Tapi kalau dengan barcode 5.000 itu terlalu kecil. Mana buktinya? Coba Bapak dan Ibu, ketika belanja online keluar 100.000 itu kecil, keluar 200.000 itu kecil, padahal itu bisa dilakukan secara rutin. Sekarang, besok, lusa belanja lagi. Tapi kalau dengan gadget kita secara virtual, secara online, kita barcode 5.000 itu terlalu kecil. Saya bilang terlalu kecil. Nah, bahkan di QRIS itu kita bisa juga ada beritanya. Untuk apa? Untuk mengklasifikasikan bahwa kita ini berdonasi untuk pembangunan masjid. Sebab kalau itu zakat, peruntukannya beda. Peruntukannya adalah untuk 8 asnaf, 8 golongan mustahik penerima zakat. Tapi kalau infak, oh itu luas. Ada lagi, sama-sama namanya Nurul Iman juga, rutinan saya di Alam Tirta Lestari. Itu secara konvensional menggunakan tromol atau kotak. Dia kasih tulisan, ini untuk pengembangan masjid. Tulis, termasuk untuk kegiatan, termasuk untuk maintenance. Jadi jelas. Satu lagi untuk yatim. Yatim ya yatim. Satu lagi zakat. Jelas kalau zakat berarti peruntukannya zakat sedekah, jelas peruntukannya. Atau kita punya tromol, itu ada lagi namanya Masjid Nurus Somad di Cimanggu Lamping. Kita kan perlu belajar, Pak. Saya yakin kita ini perlu studi banding dengan cara sholat keliling. Saya yakin para bapak sudah mengalami itu. Itu bisa kita ambil pelajaran, bisa kita duplikasi, beberapanya minimal. Jadi inspirasi buat kita. Di masjid tadi yang saya sebutkan terakhir itu, dia pakai tromol satu, tapi dia kasih dua kamar. Yang satu untuk masjid, yang satu untuk duafa. Lebih general yang kedua ini. Silakan. Sehingga jelas saya ini untuk apa. Kadangkala, mohon maaf, ini bukan membedakan dan membandingkan kita dengan toilet. Mohon maaf, kita ketika ke toilet rata-rata bayar berapa, Pak? 2.000. Padahal kencing doang. Kencing doang. Sekali kencing. Bahkan ada orang yang menahan nggak jadi kencing karena nggak ada uang 2.000. Ngebelain. Ini ada orang ngelewat ke masjid hanya ikut kencing doang, habis itu ngikut neduh, habis itu HP-nya lowbat, dia ikut ngecas. Lewat lagi, kagak keluar 5.000 2.000 juga kagak. Kan keterlaluan itu. Saya sekali lagi bukan membandingkan masjid dengan toilet, memang bukan apple to apple, cuma kita miris saja. Makanya tapi juga bukan berarti hitung-hitungan, berarti sekali masuk masjid sekali, ya itu mah kesadaran saja. Kesadaran saja. Kalau mau kita hitung-hitung lagi, Pak, kita hitung-hitung lagi. Sekali lagi bukan untuk membandingkan. Ini mah kita buat hitung-hitungan biar syukur saja deh.
Kita misalnya masuk masjid, kita hitung ini listrik sebulan berapa. Ya, kita enak banget di sini pakai kipas angin. Mungkin di rumah nggak ada kipas angin, AC apalagi juga tidak ada. Tempatnya nyaman, ke toilet bisa kapan waktu, tidak ada rupiah yang harus keluarkan, kewajiban rupiah harus keluarkan, enak, parkir leluasa gitu kan. Bahkan kalau orang dengan mudahnya ada colokan dia ngecas. Saya menyampaikan begini biar kita ini timbul lagi-lagi ada rasa syukur dan kepedulian pada masjid. Ini masjid kita, bukan masjid orang lain, masjid bersama. Maka kalaulah tadi sebagai seloroh saya ini sekali toilet saja 2.000 dikali 30 hari dan 60.000, masa iya ke masjid minimal sejumat sekali? Kalau sejumat sekali saja Bapak kebetulan ada di sini atau kebetulan libur sepekan sekali cuma 10.000, kebetulan datang dikali 4 pekan cuma 40.000, nggak gede juga itu. Nah, lagi-lagi sekali lagi mohon maaf, saya bangun begini adalah supaya membangun motivasi kita beramal. Jangan kemudian dibandingkan dengan toilet. Padahal keutamaan kita tentang masjid itu luar biasa. Apa kata baginda Nabi? Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid lillah, lihat fokusnya, lillah karena Allah, berarti kudu ada keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, bukan karena sedang nyalek, bukan karena sedang nyalon jadi kepala desa atau kepala daerah, bukan juga karena untuk membangun citra kita di masyarakat, bukan, tapi lillah karena Allah. Maka apa rewardnya? Banallahu, maka Allah pasti akan membangun fil jannati, di dalam surga, mithlahu, bangunan yang sama, bangunan yang semisal. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu apa penjelasan daripada hadis ini? Kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa maksudnya akan dibangun baginya semisal itu di surga ada dua makna, ada dua tafsiran. Pertama, Allah akan membangunkan semisal itu dengan bangunan yang disebut dengan bait, artinya rumah. Tapi sifatnya dalam perkara urusan luasnya dan lainnya tentu punya keutamaan tersendiri. Bangunan di surga tentu tidak pernah dilihat oleh mata, mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh sepasang mata, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar suaranya bagaimana, belum, wala qulubun khatarat, belum pernah terlintas dalam hati. Kalau masih terlintas dalam hati belum spesial. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, keutamaan bangunan yang diperoleh di surga dibanding dengan rumah di surga lainnya. Ada bangunan masjid yang seperti kita lihat di dunia, ada bangunan rumah ya, adalah seperti keutamaan masjid di dunia dibanding dengan rumah-rumah pada umumnya. Bapak lihat masjid yang paling mewah, lalu kita punya rumah, posisinya seperti itu. Jadi bangunannya seperti bangunan masjid yang mewah yang dibangun di dunia gitu. Jadi itu sangat menarik sekali. Nah, lalu Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau di dalam kitab Fathul Bari jilid pertama, beliau memberikan komentar apa yang dimaksud dengan man bana masjidan. Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid. Ini at-tankiri fihi lisyuyu'i. Kata beliau,
maksud dari hadis ini adalah ini menggunakan masjidan nakiroh. Nakiroh itu umum. Barang siapa yang membangun masjid ini umum, sehingga fayadkhulu fihil kabir was-shaghir, termasuk di dalam membangun masjid itu baik masjid yang besar ataukah masjid yang kecil. Kita bandingkan Masjid Nurul Iman dengan Masjid Istiqlal di Jakarta. Besar mana? Istiqlal. Kita cuma bangun Masjid Nurul Iman, itu termasuk dalam keutamaan tadi. Ya. Wa waqa'a fi riwayati Anas inda Tirmidzi saghiran aw kabiran. Bahkan ya, dalam riwayat Imam Anas bin Malik yang mana dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi itu adalah termasuk juga dalam hal membangun itu disebut dengan barang siapa yang mendukung, yang menyatakan dengan masjid kecil, masjid besar. Dan bahkan yang dimaksud membangun ini tidak mesti kita ini membangun dari nol, kita membangun sendirian, bukan itu maksudnya. Bukan itu saja, itu bagus, sudah jelas. Bapak cuma hanya ikut nyumbang 1, 2, 3 sak semen, jangan satu doang. Ntar saya nyumbang suatu deh, kan kata ustaznya juga satu. Enggak, satu contohnya, 2, 3, 4, 5 sekian sak semen. Cuma nyumbang begitu saja, itu sudah termasuk dalam man bana masjidan. Karena kalau kita bangun sendirian masjid, katakanlah masjid dengan nilai 1 M misalnya. Ya, seperti halnya Bapak bangun rumah kan rata-rata 300 juta. Rumah bisa 300 juta. Masjid luas dan kebutuhan serta anggarannya bisa 3 kali lipat karena orangnya minimalnya ya 40. Karena kita mau pakai untuk salat Jumat dalam madhab Syafi'i berapa itu? Minimalnya 40 orang dewasa balik mukim. Tuh. Jadi ya luasnya ya seperti itu. Satu baris seperti ini misalnya di masa normal paling berapa Pak Haji? Di masa normal kalau rapat nyampe 25. Saya pernah hitung kalau tidak salah 25. Berarti kalau 2 soft itu 50. Ya kalau misal luasnya lebih kecil, misalnya 8 kali 5 atau 8 kali 12, ya itu termasuk kecil. Ini berapa kali berapa Pak Haji? 20 kali. Oke. Jadi ini termasuk masjid middle. Dan kita harus ikut memikirkan. Di zaman sekarang ada banyak sekali cara atau teknik bersedekah, berinfak. Kalau di sini rekening listrik siapa yang bayar wajib? Apa sudah ada atau oleh masjid? Nah, di beberapa tempat kebetulan saya menyampaikan, akhirnya direspon. Saya bilang, berapa cicilan Bapak, tagihan Bapak mobil, tagihan Bapak ini dan itu? Ternyata rata-rata di atas 1 juta. Paling punya motor itu pun motor anak yang paling bungsu, yang paling murah, cicilan cuma 1 juta. Saya bilang, beranikah kalau Bapak ikut menanggung biaya listrik masjid? Dan itu alhamdulillah direspon. Ada beberapa jamaah saya justru dia itu tidak puas dengan satu, puas yang positif ya. Akhirnya ketika tambah lagi karena ternyata setelah mensupport satu masjid atau satu pesantren ya, dan kebetulan juga ada yang mensupport tempat saya, makanya alhamdulillah pondok saya tidak pernah bayar karena ada yang support itu ya. Jadi di zaman sekarang ini ternyata di antaranya ada orang yang mensupport, Pak, rekening masjidnya
saya minta nomornya, PAM-nya saya minta. Jadi ada yang membayar rekening, tagihan rekening listrik, tagihan rekening air, gitu kan. Nah itu adalah cara menarik. Misalnya rata-rata bayaran listrik yang kecil ya misalnya berapa watt itu Pak Cik? Yo. Hah? 2.000. Iya. Saya saja tagihan tidak sampai 1 juta misalnya. Ya. Kita kalau boleh introspeksi diri, bayar yang kebutuhan duniawi kita bisa sampai 1 juta. Kenapa tidak? Atau misalnya kita bilang ke anak kita, ke menantu kita, "Dek, kamu berapa gaji kamu? Kita bagi 2 yuk sebulan ini." Atau sebulan ini bapak, sebulan kamu, dan sebagainya. Jadi enak itu. Rekening masjid, rekening listrik masjid oleh keluarga anu, atau mau gantian silakan. Jadi masjid itu, DKM itu tidak pusing lagi dengan ngurusin yang begituan-begituan tuh. Fokus misalnya selama 2 tahun ini fokus dalam membangun masjid, dalam memperbaiki fasilitas masjid. Itu menarik itu. Dan jangan membebankan kepada DKM. DKM itu hanya fasilitator, katalisator, sehingga bareng-bareng ini masjid kita diurus oleh bareng-bareng. Jangan berarti segalanya nyalahin ke DKM. Bahkan termasuk ada istilah marbot. Marbot itu citranya di masyarakat kita adalah orang yang tukang bersih-bersih masjid. Kalau itu apa bedanya dengan cleaning service? Padahal marbot itu po, artinya orang yang terikat. Marbot itu orang yang terikat hati di masjid, itu marbot. Ada robitoh, ikatan. Misalnya di NU itu ada robitoh ma'ahid, ikatan pondok-pondok pesantren. Di Habaib itu ada organisasi robitoh Alawi, ikatan keturunan Alawi Habaib. Nah, jadi marbot itu orang yang terikat hatinya di masjid. Lantas jangan terjadi penurunan derajat orang yang hatinya di masjid, harusnya demikian menjadi orang yang tukang bersih-bersih masjid gitu. Di kita begitu, itu nggak tahu siapa yang ngeduluin itu istilah itu. Nah, ini keutamaan masjid. Sengaja sajikan begini sebelum kita bicara fikih. Ini belum bicara fikih masjid ini. Ya, nanti tambahin dikit lah fikih masjid. Lalu kemudian saking pentingnya masjid sampai ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana sholat di masjid. Misalnya, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna orang yang bertetanggaan di masjid melainkan di masjid. Dulu ada namanya sahabat Nabi itu Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau tidak bisa melihat. Ya Rasul, saya tidak ada yang menuntun ke masjid. Bolehkah saya tidak sholat di masjid? Beliau buta. Kata Nabi, apakah kumandang suara azan terdengar ke rumah Anda? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, ya terdengar. Kira-kira saat itu sudah ada alat pengeras suara belum, Pak? Belum ada. Berarti jelas sekali. Dulu ada namanya manaroh. Tuh tadi sajadah masjid isi makan. Nar api, manaroh tempat menyimpan api. Ada agama Majusi yang menyembah api. Tempat untuk api yang disembah itu namanya manaroh. Islam datang, tempat dan bangunannya tetap ada, tapi fungsinya digunakan untuk mengumandangkan azan. Naik ke atas, Bilal bin Rabah naik. Zaman sekarang, capek, habis suara kita, habis suara kita. Maka cukup diwakili dengan alat pengeras suara. Kita
dari mic di bawah, lalu speaker yang kita sebut dengan pengeras suara sound keluar di atas, lalu semua menjadi terdengar. Dulu belum ada alat pengeras suara seperti saat ini, belum ada sound system ya. Apalagi sekarang yang suara adzan ini bisa terdengar sampai radius 100 meter dari segala penjuru, minimalnya begitu. Kalau tidak terhalang bangunan bisa lebih. Tapi apa yang terjadi zaman ini, baru boro-boro bukan karena sakit, nggak sakit malas ya. Jadi mudah-mudahan Allah menggerakkan kita semua untuk bersemangat ibadah ke masjid ya. Menyambung tadi, bahkan dengan yang saya bilang tadi, Nabi juga umumnya para imam, para asatid sholat menghadap ke jamaah. Beres sholat kita bermusafahah, yang tadinya ada lalu tidak ada pasti akan menjadi pertanyaan. Misalnya nih, saya tidak melihat Prof Cecep, Pak Haji kemana ya? Atau kita tidak melihat siapa misalnya, kita tanya, Pak Ade kemana? Ada nggak Pak Ade? Nggak ada. Kemana? Kalau misalnya, misal yang kita tanya itu sakit, oh sakit, yuk kita tengok, kan enak. Itulah keutamaan dan kelebihan keuntungan kita hidup berjamaah, apalagi dalam jamaah yang penuh barokah dan rahmat. Namanya jamaah, sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah, imam salah boleh kita ingatkan sebagai makmum. Bahkan yang jadi imam bukan sembarangan. Seperti halnya kita dalam hidup bermasyarakat, memilih pemimpin nggak sembarangan, yang tahu tentang masyarakat, yang tahu tentang ilmu dalam bermasyarakat. Imam harus tahu ilmu tentang sholat, harus tahu siapa makmumnya. Begitu juga imam dalam hidup bermasyarakat. Imam nih, profesor jadi imam ya, itu sudah ada pemilihan walaupun tidak dilembagakan. Pemilihan dari mana? Seleksi secara ilmu, bahwa yang jadi imam itu utamanya adalah ya tentu berilmu, ilmunya punya ilmu tentang sholat, minimalnya itu, sehingga tahu sholat ini benar atau tidak, sah atau tidak. Kemudian dari segi pakaian, dari segi usia, dari segi apalagi, dari segi adab-adaban, dari segi keseharian, itu dilihat. Pemilihannya tidak di masjid, tapi pemilihannya adalah di masyarakat. Sehingga ketika kita melihat yang jadi imam, misalnya kita qomat, lalu yang maju adalah orang yang kita kenal dari segi kesehariannya punya kekurangan secara moral, tentu hati kita akan menolak. Karena pemilihannya sudah dilakukan secara tidak terstruktur, tidak terlembagakan, tapi sudah terstruktur dalam ilmu. Dalam fikih dibahas itu. Nah, lalu maju. Apa yang dilakukan? Tidak dengan egonya lantas Allahu Akbar. Biasanya etikanya tengok kanan, tengok kiri, di belakangnya. Untuk apa? Lihat kata Nabi, apabila seseorang menjadi imam, maka ringankanlah dalam bacaannya. Karena bisa jadi di antara jamaah itu ada yang sepuh lansia, ada yang anak-anak, di mana kekuatan berdirinya terbatas, ada lagi yang sakit, ada lagi yang punya kesibukan. Lah kan sholat sibuk, iya, tapi juga nggak berlebihan juga lantas sholat 20 menit misalnya. Apalagi orang ada yang mau lanjut kerja, ya terlalu lama juga. Itu kata Nabi dalam Sahih Bukhari. Berarti wah, jamaah saya ini ada yang sepuh ini, ada yang pakai dasi. Oh berarti kerja ini ngantor di depan misalnya, Jumatan misalnya. Kita harus sesuaikan. Jangan mentang-mentang kita ini hafiz Quran, bacanya surah Al-Baqarah. Waduh, gitu ya. Ada itu Pak, anekdot. Orang nggak ngerti sholat, dia baru sholat, kebetulan sholat di situ,
baru belajar agama. Waduh, panjang banget ini. Wah, ditanya surat apa itu? Surat Al-Baqarah. Artinya sapi. Waduh. Besoknya lagi sholat, imamnya ditanya dulu, Ustadz, ya sekarang mau sholat, mimpin sholat, baca surat apa? Baca surat Al-Fil. Apa itu artinya? Gajah. Waduh, ampun Pak Ustadz. Kenapa? Kemarin sapi aja panjang, apalagi ini gajah pasti lebih panjang. Ya karena orang bodoh nggak tahu. Maka sebagai imam kita harus bijaksana. Atau pun demikian dalam khutbah. Khutbah itu kita sesuaikan. Bahkan ada satu riwayat yang menyebutkan baginda Nabi SAW bilang, orang yang cerdas itu, orang yang bijaksana itu adalah sholatnya lebih lama daripada khutbah. Bagusnya begitu. Kenapa demikian? Pak, orang yang bisa meramu kalimat di mana itu singkat, padat dan jelas, semuanya terangkum di situ, cuma disediakan katakanlah maksimal sekali 15 menit, sedangnya 10, 11, 12 menit menyampaikan pesan penting, utamanya adalah ketakwaan. Itu orang cerdas, tidak berlama-lama. Di kita ada istilah kultum. Apa itu? Kuliah 7 menit. Tapi faktanya lebih dari 7 menit. Itu bukan kultum kuliah 7 menit, tapi kuliah terserah antum. Lama banget. Nah, jadi harus bijaksana. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini bahasan tentang masjid ini tidak cukup satu pertemuan. Saya baru membahas bagian dari awalnya saja, membahas keutamaannya dulu, dan insya Allah di pertemuan bulan depan kita bahas lebih detail lagi bagaimana kita ini menghadiri ke masjid, ya. Satu saja mungkinlah bagian dari fikihnya saya sampaikan nih. Kata baginda Nabi, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci, maknanya adalah berwudu, fi baiti, di rumahnya. Berarti Pak, bagusnya nih secara adab kita berwudu dari rumah. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci berwudu di rumahnya. Tsumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan kemana? Menuju satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Kenapa disebut rumah? Bapak, kenapa masjid disebut rumah? Ada Baitullah misalnya, rumah Allah. Ini maknanya bukan berarti Allah menempati satu tempat yang disebut dengan rumah, bukan. Allah tidak butuh terhadap tempat. Tapi kenapa disebut dengan bait? Artinya rumah. Rumah ini bisa kita ambil misalnya dari segi psikologis. Contoh, ketika kita punya masalah di tempat pekerjaan, anak-anak kita di kampus, di sekolah, atau di mana saja di luar rumah, maka ketika kita pulang ke rumah, maka sejenak masalah itu akan terasa menjadi ringan, bahkan lupa sejenak, karena bertemu dengan anak-anak yang kita cintai, bertemu dengan istri yang kita sayangi. Di rumah penuh dengan kebahagiaan. Di rumah kita bisa curhat, bisa bercengkrama dengan orang-orang yang kita cintai. Seketika itu pula plong rasanya. Maka sama ketika kita banyak masalah, di mana saja kita masuk ke masjid, kita bermunajat, sampaikan keluh kesah kita, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kenapa masjid disebut dengan rumah dari segi filosofis dan kebutuhan kita secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, secara komunitas jamaah ya kita hadirkan rasa nyaman, karena tidak sekedar fisiknya udah nyaman masuk ke sini enak, tapi kita juga harus hadirkan aura-aura yang positifnya dengan apa?
kenyamanan, keramahan dari jamaah. Saya sudah merasakan itu. Saya dari 2014 kalau tidak salah, saya merasakan kekeluargaan yang luar biasa. Lebih enak lagi, bukan sekedar hanya di WA saja, di grup WA, tapi juga bangun kebersamaan. Ya misalnya yang sepuh-sepuh karena sudah pensiun, yuk kita bikin misalnya kegiatan jalan sehat, atau yang muda-muda tuh goes, nah apalah istilahnya kan, yang positif-positif, tidak sekedar kegiatan peribadatan tapi juga yang positif-positif. Setelah itu beres goes, kita isi kultum, kita awali dengan zikir, kita awali dengan doa, kan bisa menarik. Nah, kembali. Jadi ada riwayat Nabi, man tatoharo, barang siapa yang bersuci fi baiti, dari rumah, di rumahnya. Kemudian tsumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian ia melangkahkan kaki menuju satu rumah daripada rumah-rumah Allah, ini masjid, liyaqdiya fariidhah, untuk menunaikan salah satu kewajiban min faraidillah, daripada keparduan kepada Allah seperti salat, ya. Kanat khatwatahu ihdahuma, maka ada satu langkah kakinya tahuttu khati'ah, akan menghapuskan satu kesalahan, wal ukhra tarfa'u darajah, dan selangkah lain akan meninggikan derajat. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Karena itu, Pak, bagusnya kita bersuci dari rumah. Adapun di sini adalah fasilitas bagi yang sholat di sini, bagi sholat yang di masjid, gitu ya. Nah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai awal, pertemuan awal untuk bahasan masjid ini. Insyaallah, jika Allah kehendaki, Allah memberikan kesempatan kita umur panjang, insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya dengan bahasan yang lebih rinci tentang fikih apa saja berkaitan di masjid. Fikih berkaitan dengan masjid itu berarti kita akan berbicara tadi sudah pengertian masjid, apa saja yang dilakukan di masjid, kemudian bagaimana menjaga masjid, kemudian etika di masjid. Itu saja. Ada pertanyaan mungkin? Waalaikumsalam. Ini menyebut pahala, Oh, ya. pahala lebih banyak mana gitu. Ketika kita ada uang yang kita kumpulkan dengan susah payah, kita berharap uang itu kita buat bangun masjid yang pahalanya banyak gitu kan. Berarti kan kita arahnya melihat, oh ini masjid ini ramai atau tidak. Mana lebih utama, Ustaz? Misalnya ada masjid di Pasar Anyar tuh yang lagi dibangun, kita sedekahkan pembangunan masjid di Pasar Anyar yang jelas-jelas nanti bakal banyak orang yang sholat di sana, apa di masjid yang dekat rumah kita. Begitu, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak saya ulang, lebih utama mana kita dalam berinfak terhadap masjid? Apakah masjid yang dekat ataukah masjid yang kita lewati ternyata memiliki kebutuhan mendesak, bahasanya gitu, seperti itu. Kalau tadi Bapak menyebutkan masjid adalah masjid pemerintah, jelas-jelas itu ada anggarannya, ya kan? Yang terbaru 32 miliar itu. Bahkan jangka panjangnya itu adalah masjid itu akan langsung terbuka. Taman Ade Irma Suryani itu akan seperti Masjid Raya Jawa Barat di Bandung, seperti itu. Jadi ada masjidnya, ada taman kotanya. Oh, itu menarik. Nah, ini biar Bapak tahu aja, saya menyindir sedikit itu. Lalu bagaimana? Prioritas mana? Prioritas, kalau kita bilang prioritas adalah masjid yang sangat membutuhkan. Lalu ada dua, apakah di tempat kita ataukah di luar. Semuanya boleh. Saya tidak bilang salah satunya, tapi kembali kepada kebutuhan lagi. Kita sehari-hari adalah di tempat kita berada, di kampung halaman kita berada, di masjid kita berada. Maka bagusnya adalah dua-duanya kita support. Dan juga yang tidak boleh kalah dan tidak boleh kita lupakan adalah tempat di mana kita sehari-hari sholat di tempat tersebut. Ya berarti kalau ada di
Nurul Iman, ya kenapa enggak di Nurul Iman juga? Ya di sana tetap bisa, di sini tetap bisa, boleh. Ya. Jadi pada intinya adalah yang membutuhkan. Yang membutuhkan berarti dari segi prioritas. Kalau ada dua, ya kenapa tidak dua-duanya dibantu? Nah, tapi kalau bicara dekat dan jauh, seperti halnya kita berzakat, seperti halnya kita berbagi kurban, yang dekat adalah tentu yang utama. Karena kita sendiri ketika berzakat saja. Ketika kita berzakat kepada mustahik yang ada kaitannya dengan kita, yakni kerabat, kita dapat dua keutamaan. Satu, pahala zakat itu sendiri. Dua, pahala kepada orang yang dekat. Jadi dari sini bisa ada isyarat, bisa ada jawaban. Yang dekat tentu adalah lebih utama. Yang lebih baik lagi adalah dua-duanya dibantu, dan yang dekat adalah utamanya. Begitu Pak. Baik, kalau tidak ada, karena sudah waktu syuruk, kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al himin wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qadri wa tawakkal wa subhanallahi ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kehilapan kurangan. Allahul muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.